Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini saya kembali melanjutkan materi listrik dinamis atau listrik gejala yang ditimbulkan oleh muatan bergerak. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan soal 8 ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal rangkaian resistor gabungan seperti ini, yaitu contoh soal 9. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Ya, soalnya seperti ini. Yang ditanya adalah hambatan penggantinya. Yang kedua, kuat arus total. Yang ketiga, kuat arus melewati R1 dan R4. Kemudian yang terakhir, tegangan pada resistor R6. Mari kita coba jawab satu-satu. Yang pertama adalah menghitung hambatan pengganti total. Ya, kita mulai dari ini ya. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, kita harus tahu yang mana yang dulu yang diselesaikan. Ya, apakah yang seri dulu, paralel dulu. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Ya, kuncinya kalau rangkaian gabungan harus tahu yang mana yang dulu. Ya, yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Nah, ini yang paling awal harus kita selesaikan adalah ini yang bagian atasnya. Jadi ada 3 resistor yang dirangkai seri, 2 ohm, 1 ohm, dan 3 ohm. Ya, berarti ingat seri itu resistor untuk menghitung penggantinya ditambah 2 tambah 1 tambah 3. Ya, kita anggap pengganti dari yang di atas itu adalah ya, jadi 2 1 3 berarti ini 6 ohm. Kemudian pengganti yang di bawah ini ada R4 dan R5, 8 tambah 4 itu ya, ini sama dengan ya, ini sama dengan 12 ohm. Ya, kita sambung sebagaimana rangkaiannya. Ya, ini. Nah, kemudian di belakangnya ini ada R6. Ya, R6 itu nilainya 2 ohm. Ya, jadi demikian ya. Kita sudah menghitung pengganti dari R1, R2, R3, yaitu jadinya 6 ohm, dan pengganti dari R4, R5 itu sama dengan 12 ohm. Kemudian berikutnya adalah kita hitung lagi pengganti dari ini. Ya, kita hitung pengganti dari yang paralel ini. Gitu ya. Nah, penggantinya adalah, karena itu paralel, ya langsung saja R paralel itu sama dengan, cara cepatnya itu gini, KPK dari 12 dan 6 kan 12 ya, 12 dibagi langsung kita balik, ini tidak perlu pakai super RP. 12 bagi 12 1, ditambah 12 bagi 6 sama dengan 2, berarti penggantinya adalah 12 per 3 sama dengan 4 ohm. Kita gambarkan lagi ya. Jadi yang dua ini kita gambarkan lagi, diganti oleh sebuah resistor yang nilainya 4 ohm. Ya, ini penggantinya 4 ohm. Ya, urutan-urutannya. Sedangkan yang kanan itu tetap 2 ohm ya, kita belum mengganggunya. Terakhir ini kita seri. Ya, terakhir ini kita seri. Nah, jadi pemungkasnya adalah ini di seri. Jadi R totalnya, R seri sama dengan 4 ditambah 2. Ya, sorry, saya ganti dulu ininya. Ya, lebih jelas. Ya, kita ganti. Ya, ini penggantinya kita sebut sebagai R seri.
dan seri sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 ohm. Ya, inilah jawaban dari pertanyaan A. Ya, jadi semua resistor yang di atas itu bisa diganti oleh sebuah resistor yang nilainya sama dengan 6 ohm. Jelas ya? Kemudian yang B, ini sudah. Yang B sekarang kuat arus total. Nah, kita kembalikan nih. Ya, B kuat arus total. Ya, rumusnya seperti biasa. I sama dengan, kalau situ pakai V berarti V per R. Ya, V nya 12, sorry, dibagi 6, ya berarti 2 ampere. Ya, jadi ini arus yang lewat rangkaian ini dengan 2 ampere. Ya, yang lewat R6 juga 2 karena tidak ada cabangnya. Nanti yang masuk ke sini akan terbagi menjadi 2 ya. Seperti bisa kayak di sini nih akan terbagi ya. Ya, kemudian kuat arus melalui R1 dan R4. Ya, berarti R1 yang lewat atas ya, yang ini. Ya, jadi yang lewat ini, ini yang kita sebut sebagai I1 saja. Ini sebagai I2 seperti itu. Ya, berapakah I1? Ya, sebetulnya kita bisa pakai perbandingan ya. Jadi kita bisa pakai perbandingan. Ini kita lihat yang ini yang atas itu totalnya sama dengan 6 ohm. Yang bawah totalnya sama dengan 12 ohm. Ya, berarti R atas banding R bawah kan 1 banding 2 ya. R atas banding R bawah sama dengan 1 banding 2. Berarti nanti arus yang lewat atas dibalik dia karena ini tekanannya sama. Berarti I1 banding I2, arus yang lewat atas banding arus yang lewat bawah dibalik, yaitu 2 banding 1. Kenapa? Karena semakin kecil hambatan ya arusnya makin besar, kayak di sungai gitu ya. Kalau bendungannya tinggi berarti arusnya kecil, kalau bendungannya rendah arus air yang lewat besar. Nah, dari sini kita bisa tentukan arus yang lewat R1 itu sama dengan, ya perbandingannya 2 I2 per total perbandingannya 3 dikali I totalnya sama dengan 2. Ya, 4 per 3 berarti 1,33. Kemudian arus yang lewat bawah kita sebut sebagai I2, atau arus di dalam soal itu arus yang melewat R4. Itu sama dengan 1 perbandingannya dibagi total perbandingannya 2 tambah 1 3 dikali arus totalnya 2, berarti 2 per 3 itu 0,67 ampere. Ya, totalnya kalau ditambah ya 2 gitu ya, jadi 0,67 ampere ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tegangan pada resistor R6. Ya, gampang saja gitu ya. Tegangan pada resistor R6 via V sama dengan I kali R saja, I total I dikali R6. Ya, V pada R6 sama dengan I dikali R6. Berapa I total yang I lewat R6 tadi? 2 ya, ini 2. Nah, di situ nggak ada cabang, berarti 2 dikali R6 nya 2. Ya, V nya sama dengan 4 volt. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan bagaimana menyelesaikan soal rangkaian majemuk. Semoga ini Anda bisa paham ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi. Terima kasih.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.